Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Nadifah Najwa dari kelas 10-9. Untuk video kali ini saya akan melakukan remedial tentang ekosistem yang bertema tentang daur biogeokimia dan juga daur nitrogen. Daur biogeokimia adalah pergerakan unsur-unsur kimia esensial melalui komponen biotik dan abiotik di bumi. Unsur-unsur ini sangat penting untuk kehidupan dan terus-menerus didaur ulang antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan juga biosfer. Tujuan utama dari biogeokimia adalah untuk memastikan ketersediaan nutrisi bagi semua makhluk hidup tanpa daur ulang ini. Untuk unsur-unsur penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air akan terkunci di satu reservoir dan tidak dapat diakses oleh organisme. Dan selanjutnya itu ada beberapa daur biogeokimia yang paling penting diliputi. Itu yang pertama adalah daur air. Pergerakan air melalui penguapan, kondensasi, dan persipitasi. Lalu selanjutnya itu adalah daur karbon. Daur karbon merupakan pergerakan karbon antara atmosfer sebagai CO2, lautan, tanah, dan organisme hidup. Lalu selanjutnya itu ada daur nitrogen yang merupakan pergerakan nitrogen. Dan ada daur fosfor, pergerakan fosfor yang tidak memiliki fase gas yang disignifikasikan, terutama melalui batuan, tanah, air, dan organisme. Lalu ada daur belerang, pergerakan belerang melalui atmosfer, tanah, air, dan organisme. Dan selanjutnya kita masuk ke daur nitrogen. Daur nitrogen adalah salah satu daur biogeokimia yang paling penting karena nitrogen adalah komponen kunci dari protein asam nukleat, DNA dan RNA, dan molekul organik penting lainnya. Meskipun nitrogen sangat melimpah di atmosfer, sekitar 78% dari udara, sebagian besar organisme tidak dapat menggunakannya langsung dalam bentuk gas N2. Oleh karena itu, nitrogen harus difiksasi atau diubah ke bentuk yang dapat digunakan. Daur nitrogen melibat beberapa tahap utama, yaitu yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan proses mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia atau ion amonium. Ini dapat terjadi melalui fiksasi biologis, dilakukan oleh bakteri tertentu, misalnya rhizobium pada akar tumbuhan polong-polongan atau bakteri bebas di tanah seperti Azotobacter. Fiksasi atmosfer terjadi selama sambaran petir yang mengubah N2 menjadi oksigen nitrogen. Lalu adalah fiksasi industri melalui proses Haber-Bosch untuk menghasilkan pupuk. Nitrifikasi merupakan proses dua langkah di mana amonia atau amonium diubah menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat. Ini dilakukan oleh bakteri nitrifikasi Nitrosomonas mengubah amonium menjadi nitrit dan Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Nitrat adalah bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh tumbuhan atau amonium dari tanah dan menggunakannya untuk membangun protein, asam nukleat, dan molekul organik lainnya. Hewan mendapatkan nitrogen dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Selanjutnya itu adalah amonifikasi. Ketika organisme mati atau mengeluarkan limbah, dekomposer organik yang mengandung nitrogen kembali menjadi amonia atau amonium. Selanjutnya itu adalah denitrifikasi. Denitrifikasi ini merupakan proses di mana nitrat diubah menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer. Ini dilakukan oleh bakteri denitrifikasi dalam kondisi anaerobik. Proses ini mengembalikan nitrogen atmosfer melengkapi daur. Singkatnya, daur nitrogen adalah siklus kompleks yang memastikan nitrogen terus tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat digunakan oleh organisme sambil juga mengembalikan nitrogen ke atmosfer untuk menjaga keseimbangan. Sekian presentasi remedial tentang ekosistem dari saya. Saya Nadifah Najwa dari kelas 10-9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.